Sejak Nabi Muhammad belum wafat aja, detik-detik menjelang wafat, konspirasi kebenaran ditutup sedemikian rupa sudah terjadi. Nabi Isa belum wafat, konspirasi sudah terjadi. Kebenaran benar-benar ditutup sedemikian rupa, dan yang dipedomi oleh umat agama sekarang ini yang ngaku umatnya Isa, umatnya Muhammad, itu semuanya adalah mengikuti hasil konspirasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimis sholah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Pertama, kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dimaukannya berada di dalam hati yang berpegang pada kebenaran al-haqnya, bahwa di mana kebenaran ini tidak dapat disentuh oleh praduga atau oleh prasangka. Tidak, prasangka dan dugaan tidak akan menyentuh kebenaran sedikit pun. Kehebatannya sebuah ilmu risalah kenabian itu bagi mereka yang tidak memiliki ilmu tauhid, ilmu mengenal Tuhan, itu dari sisi apapun tidak bisa menyelami adanya sebuah kebenaran al-haq. Karakteristiknya itu tidak bisa disentuh oleh mereka yang tidak mengenal. Saat nuraninya mati karena tidak mengenal Tuhan, tidak memiliki guru, maka tidak akan dapat menyentuh al-haqnya, kebenarannya, tidak tersentuh. Konsep-konsep tentang sebuah sistem kebenaran tidak akan dapat disentuh sehebat apapun seseorang itu. Hanya muter-muter seperti orang yang nggawi gulo, ya, ngiling tebu, hanya memutar tapi tidak akan pernah mengetahui manisnya gula, apalagi saat telah menjadi tebunya itu telah menjadi gula. Sehingga inti-inti tentang Al-Quran, la yamassul ilal mutahharun, tidak akan mampu menyentuh, la yamassul ilal mutahharun tidak akan dapat disentuh dan kecuali hanya mereka yang disucikan. Yang disucikan Allah itu mereka yang mau nyuwun ilmu, orang yang berada di dalam sebuah kebenaran dengan meletakkan egonya, akunya, egonya, nafsunya, itu baru dapat menyentuh. Punya ilmunya saja kan harus meletakkan ego nafsunya itu, sehingga ikhtiar yang dilakukan
Wujud tawakalnya hanya karena menjalankan dawuh, kesungguhannya tidak terkurangi sama sekali, tapi tanpa ditunggangi sebuah ego. Makanya banyak ayat-ayat yang tidak disentuh. Menjadi proses orang yang kembali kepada Tuhan. Dan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersungguh membuat athar sujud dalam kehidupan berdunia ini, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang selalu menegakkan sholat, menegakkan penyatuan, artinya menjaga murninya niat dan tujuan apapun yang dilakukan dalam niatan dan tujuan menyatakan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang telah dikenali di dalam hati itu dijadikan sebagai pijakan niat untuk tujuan kembali kepada Tuhannya. Tapi setelah mengenali alamat akhirat, mengenali alamat Tuhan. Sehingga perilakunya tidak menjadi orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang pikirannya kacau, orang-orang yang dikatakan mempersekutukan Allah, orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik itu pula punya karakteristik. Orang musyrik itu karakteristiknya berbangga-bangga kepada dirinya, berpuas kepada dirinya, puas, berbangga dan berpuas diri terhadap ibadahnya, pamer ibadahe, pamer klambine, pamer sorbane, pamer kopiahe, pamer sarunge, pamer kehormatan, kemuliaan, keagungan, semuanya dinilai dari unsur lahir jasadnya. Ini karakteristik orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang di dalam menjalankan kehidupannya berada dalam sistem memecah belah, mudah digeluti oleh prasangka, iri, dengki, dendam. Kemudian bangga dengan golongan dan kelompoknya, fanatik, kultus. Selaginya kita berada di dalam kebenaran sekalipun saja, kita akan tidak membentuk fanatisme, kultus, kekakuan dan kebekuan, kemudian memamerkan kepada orang lain bahwa kelompokmu, kelompoknya kita itu kelompok yang paling benar. Karena saat kita tuh merasa diri paling hebat, paling benar, kita sampaikan kepada orang lain yang tidak sefaham, orang yang tidak bisa memahami, dianggap sebagai kesombongan dan menyakitkan. Jadi ada kelompok yang kalau sangat suka dengan fanatik, suka dengan kultus, bangga dengan kelompoknya, kalau enggak aku enggak. Itu jelas wilayah kemusyrikan. Tapi betapa banyak perilaku-perilaku semacam ini, dan itu dianggap kebenaran. Siapa orang-orang yang musyrik? Minadin farroku dinahum. Mereka yang sistem hidupnya itu suka berpecah belah karena berbangga-bangga, kultus kepada dirinya sendiri, berpuas diri kepada dirinya sendiri, merasa menjadi keponakan Tuhan, tapi padahal tidak ada kartu keluarga dengan Tuhan. Kan mereka kan gak memegang kakaknya Tuhan,
kartu keluarganya Tuhan, tapi merasa menjadi bagian dari kakaknya Tuhan, jadi ponakane Gusti Allah. Wakanusiaan merasa bangga terhadap kelompoknya dengan fanatisme. Kalau kita melihat sejarah atau cerita, hampir semua presiden di pimpinan pemerintahan di Indonesia itu pada awalnya itu, apalagi belum jadi, itu disubio-subio, tapi penghujungnya semuanya berjatuhan terperosok hebat, terlepas dari kasus atau apapun gitu ya, terlepas dari situasi dan kondisi yang ada. Mulai dari yang pertama tutupannya juga nggak enak, kedua tutupannya nggak enak, ketiga tutupannya nggak enak. Tapi pada saat belum jadi, disubio-subio, diangkat-angkat, di perempatan, di pertigaan, di semua wit-witan, pohon-pohon yang di pinggir jalan, semuanya ditulis nama yang bersangkutan, kemudian diberi tinta emas, Satrio Piningit, Imam Mahdi, inilah Ratu Adil, semuanya kan ngono. Dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, kan gitu. Tapi nggak ada separuh perjalanannya sudah mulai pertentangan, hampir semuanya begitu. Ini bukan skeptis, bukan, cuman artinya kok sudah mulai ada pertentangan. Yang terakhir ki malah pertentangannya wis hebat, separuh perjalanannya urung, wis geger diri kan gitu ya. Artinya opini masyarakat wis pro kontra itu sudah banyak banget gitu loh. Saya nggak mengatakan salah benarnya, enggak, tapi pro kontranya itu sudah luar biasa. Zaman Orde Baru mamanya itu saat menjelang itu bagus banget. Nah, pada saat katanya data sih setelah pemilu 71 kan mulai perubahan karakter itu, mulai kekuasaan, tapi benar saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa di tutupan penghujungnya itu kok nggak nyaman semua. Kenapa kok bisa begini? Awalnya sebelum jadi itu bagus banget. Saiki nek kowe arep milih pemimpin sing piye? Dijajal dhisik, jadi presiden dhisik. Engko nek dadi presiden ketok apik dipilih. Kan ya dadi presiden kan wis dipilih. Terus piye? Wis ta sing tukang demo, sing narasine gawanteng mahasiswa-mahasiswi nek gawe narasi apik, nek dadi pimpinan ketok ya padha-padha njlungup, wis ta njlungup. Kenapa? Karena ada akar permasalahan inti kehidupan yang tidak disentuh oleh mereka, karena kebenaran tidak dapat disentuh oleh prasangka. Kita bisa melihat keganjilan, kita bisa melihat pembiasan, kita bisa merasakan ketidaknyamanan, kita dapat merasakan ketidakmakmuran, ketidakadilan. Mungkin bahkan kita juga bisa mendefinisikan adil itu seperti apa, makmur itu seperti apa. Dalam perspektif juga praduga, karena perspektifnya gambaran tentang adil dan makmur itu juga ukurannya juga semata-mata lahiriah. Saat kehidupan yang bersifat batin
itu tidak dapat disentuh karena tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal akhiratnya, tidak mengenal diri yang berada di dalam jiwa, gak akan dapat menyentuh kebenaran dan sistemnya, gak akan. Ayat-ayat sudah dipampangkan di hadapan kita, baik di negara kita, di negara A, negara B, negara C. Cina gak naik korupsi, negara Eropa gak naik korupsi. Itu kan karena ketatnya pengawasan yang hebat. Kalau nggak ada pengawas ya podo ini kayak Indonesia paling kan begitu. Jadi pada saat karena orientasi jasad lahiriah ya'lamuna ala duhir, operasional sistem kehidupan dunia itu hanya orientasi pengetahuan yang lahir dari sebuah kehidupan berdunia. Sedang kehidupan yang sifatnya batiniah itu diabaikan. Bukan berarti diabaikan karena tidak tahu dan dikira tidak ada. Intinya para nabi, para rasul itu intinya adalah kehidupan yang batin. Ketoknya di dunia tapi kehidupan batinnya itu berada di akhirat. Kapan gitu. Karena pada saat tidak mengenal kehidupan yang batin, padahal kehidupan yang lahir itu pengarahnya itu adalah batin. Saat batin tidak dikenali, lahirnya ya liar. Lahir itu butuh validasi, butuh pengakuan, butuh tepuk tangan, butuh pujian. Jadi sistem yang ya'lamuna duhir itu adalah butuh tepuk tangan, butuh validasi, pengakuan, butuh massa, butuh elektabilitas, butuh pujian. Saat seseorang itu mungkin masih ada pujian, masih ada tepuk tangan, tapi orang itu sudah hambar dengan tepuk tangan, saking seringnya mendengar tepuk tangan, saking seringnya mendapatkan pujian, wes nggak mempan, sudah harus ditingkatkan pujian itu. Bentuknya sudah hadiah. Tepuk tangan tok ki apa, sing penting amplope aja kosong kan begitu. Nah itu sudah mulai hambar. Saat itulah kemudian nafsu mengambil alih, sehingga yang semula itu adalah mendapat sampean bagus jadi pemimpin, itu wes seneng, akhirnya menjaga sistem itu tetap baik. Tapi pada saat titik tertentu, tepuk tangan, validasi dan pengakuan itu sudah tidak ada maknanya bagi dia. Tapi orientasinya masih lahir, karena yang batinnya itu tidak disentuh sama sekali. Maka nilainya ditingkatkan menjadi mengontrol massa, mengontrol orang lain. Saat mampu mengontrol, kemudian ditingkatkan, ngontrol ekonomi. Saat kontrol ekonomi juga sudah mulai titik jenuh, akhirnya ngontrol politik. Ini juga sudah mulai tidak memiliki makna. Kontrolnya harus ditingkatkan lagi, geopolitik. Sudah internasional. Ini sudah tidak memiliki makna lagi, maka keserakahan dan ketamakan akan mengambil alih fungsi sistem lahir jasad dalam kehidupan berdunia ini. Ini yang terjadi. Sehingga kenapa awalnya baik, perjalanan seiring waktu, aslinya ketok, bukan aslinya ketok, bukan begitu, karena memang sudah
tepuk tangan sudah tidak ada nilainya. Itu tepuk tangan hanya digunakan untuk formalitas bagi penonton yang melihat merpati terbang. Tapi nek setiap hari kowe nyekel merpati, apa arep setiap hari tepuk tangan, suwe-suwe ya jenuh. Tangannya suwe-suwe ya panas. Kan gitu. Akhirnya nyilih tangannya wong liya. Orang lain nggak mau tepuk tangan, nesu. Semula tepuk tangan diri itu puas, plok 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 puas. Suwe-suwe kok tepuk tangan diri sih? Gitu. Itu yang terjadi di dunia politik, di dunia sosial, dalam mengatur sebuah sistem. Sehingga sehebat apapun seseorang, secara akademik mungkin doktor profesor tumpuk undung, secara ulama mungkin sorobane wis rangkep 10, nganti gak kuat nyonggo kopiah, umpamanya begitu. Nah terus kemudian, tapi nilainya sudah hilang. Nilainya sudah nggak memiliki makna. Pada karo wong bebojoan iki lho, nek arepe dadi bojone, bah deg-degane ra karo-karoan sing cah bocah-bocah nek pacaran. Delok bapak ibumu sing wis dadi bebojoan wis suwi. Takok ana, cik kaya nom biyen apa gak? Engko lah. Piye Pak Ibu? Wis jenuhne. Ya wis ngono kuwi. Padha selama orientasinya berkeluarga itu karena lahir jasad, ya sudah nggak ada nilainya. Mbiyen calon bojone kok dipuji, wih senenge ra umum, ra ukur. Ditokokne coklat sitokne wis saweneng bah. Saiki wis tuwek ngene iki dikeki coklat. Mripatmu apa to, Pak? Mbiyen tai kucing dikira coklat. Saiki coklat dikira tai kucing. Nah dalam sistem kepemerintahan juga begitu. Kenapa korupsi, ngapusi, keculasan, kecurangan? Jadi Nabi ngendikan bab Dajjal, bab Ya'juj Ma'juj itu karena logikanya seperti ini. Kenapa ya'lamun dir? Kenapa kehidupannya pasti dikuasai oleh lahiriah? Karena tidak mengetahui adanya sebuah kehidupan yang batin. Seperti sehingga memaknai iman kepada hari akhir itu sebagai contoh, iman kepada hari akhir itu sesuatu yang abstrak yang dia itu sebenarnya juga enggak tahu. Jadi yang dikatakan hari akhir itu percaya enak akhirat ngono tok. Wis jane pikirane wong gemblung, wong ora ketok kok. Aja pegel lho ya. Jadi wong sing gak percaya karo akhirat kuwi kafir jarine. Lah itu percaya sing dipaksakan wong ora roh. Bakale mati jelas. Tapi kemudian jadi yang dikatakan tu'minu billah wal yaumil akhir itu ya fakta kehidupan kita saat ini. Kowe iki saiki sapa? Kenalono diri kamu. Jadi percaya hari akhir itu ya saat ini, detik ini.
Ya kembali, politik itu seperti itu. Apa itu mau diulang lagi, apa wis gak jenuh, wis ping 8 lho. Ping 8 to wisan. Terus gawe karo negara liya wis ping pira. Ujungnya serakah. Tomak. Bukan masalah aturannya. Tapi mentalnya. Kalau mentalnya bagus, psikologinya bagus, karena mengetahui kehidupan yang batin, tahu alamat kembali, punya visi. Dikatakan punya visi, itu sehingga punya misi. Punya visi karena hatinya berfungsi. Berfungsi karena mengenal Tuhannya, mengenal dirinya. Wes gak butuh validasi, gak butuh tepuk tangan. Ditepuk tangannya monggo, ora ya monggo. Dipuji ya monggo, gak dipuji ya belas kan masalah, malah wedi dengan pujian. Ya, artinya ini, nek memilih pemimpin golek karakteristik pemimpin pemimpin yang karakteristiknya tidak butuh validasi, tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh massa, tidak butuh elektabilitas, tidak butuh pujian, tidak butuh diakoni atau dia tidak diakoni orang. Nek kalau ingin mencari pemimpin yang akan menjadikan adil negara ki adil, makmur, mengadilkan, memakmurkan, membahagiakan, cari pemimpin yang tidak mencari tepuk tangan, pemimpin yang tidak mencari pengakuan, pemimpin yang tidak mencari massa, pemimpin yang tidak mencari pujian, pemimpin yang tidak butuh duit, hanya sekedar untuk mengontrol orang lain, pemimpin yang tidak karena jabatan, enek kira-kira, berarti jelas gak dadi ora butuh massa. Kalau golek pemimpin sing gelare doktor, SAG, insinyur, profesor, doktor tumpuk undung, Muhammad Fulan ngarepe insinyur, doktor, profesor, saya akeh saiki sing dipilih kuwi. Estawi ku nek dadi pemimpin mbok hebat, pinter, itu akan minteri ngopo? Logikane piye? Sebab dia golek ijazah itu supaya iso dadi pemimpin, supaya iso ngontrol masyarakat. Karena dia golek ijazah itu adalah untuk mencari pengakuan, supaya diakui punya massa, supaya dapat mengendalikan. Ketoke pinter, tapi akan minteri orang lain, akan memperosokkan. Orang yang egonya akan semakin subur, akunya saya dhuwur. Jadi kalau golek pemimpin sing gak butuh gelar, enak gelar karepmu gak karepmu, tapi dia adil, pinter ngadili dirinya sendiri. Dia nggak akan memarahi orang lain kalau dia dimarahi, itu dia nggak akan ngeritik orang lain kalau dia dikritik juga nggak siap. Dia nggak akan menasihati orang lain kalau dia sendiri tidak bisa dinasihati. Nah itu pemimpin yang jeng digoleki.
Aja ndelok klambine, aja ndelok ijazahe, aja ndelok alumnine. Tapi ndelok karaktere. Ayo, engko nek pemimpin kuwi. Nek faktane gak ero, wis digawe gambar kon nyoblos di jero. Rama kon mlebu, Rama ya ora nyoblos wong Rama ora kenal kok. Rama ya ora kenal gitu. Mula Rama ya ora nyoblos. Rama wis perang periode gak tau nyoblos. Kon jero ya mung lingak-linguk sapa sing tak coblos aku kenal ora. Karaktere gak ero. Tapi pengalamannya kan karena trauma. Wong ki terperosok mengulang 2 kali ku wis ketok goblok. Ping 3 ya goblok ya pedok, ping 4 goblok pedok edan. Ping 5 goblok pedok edan ra waras. Lah nek ping 8 terus ping 9 neh kok ngono. Pimpinan daerah, pemene gubernur, bupati, ditambah DPR, MPR, persentase korupsi akeh. Kok jik percaya, ini kan kebangetan awake dhewe atau saking hebatnya rakyat Indonesia dalam memaklumi keadaan. Aku jajan monggo. Wis monggo. Jadi nyoblos itu karo siap. Aku bakal dijajah. Aku bakal rego larang. Aku bakal kuyo-kuyo. Bakal iki negara iki gak tentrem tak pilih. Alhamdulillah. Dadi wong soro alhamdulillah kan. Ya nek ngono ya apik. Dadi suci kang kahesti luhur kang ginayuh. Aduh jero lembut kang tinebu protol wusanane mbrebes ini hanya disclaimer aja jadi faktanya seperti itu tapi itulah fakta gimana lagi. Sejak Nabi Muhammad belum wafat aja, detik-detik menjelang wafat, konspirasi kebenaran ditutup sedemikian rupa. Sudah terjadi. Nabi Isa belum wafat, konspirasi sudah terjadi. Kebenaran benar-benar ditutup sedemikian rupa. Dan yang dipedomi oleh umat agama sekarang ini yang ngaku umatnya Isa, umatnya Muhammad. Itu semuanya adalah mengikuti hasil konspirasi itu. Makanya kan ada ayat, Qul hal min surukaikum ma yahdi ilal haq. Apakah di antara mereka yang suka berpecah belah? Apakah di antara mereka yang suka tepuk tangan? Apakah di antara mereka yang suka pujian dan mencari massa elektabilitasnya tinggi? Apakah mereka ada yang membimbing di dalam kebenaran? Apakah mereka itu kebenaran? Apakah mereka tahu tentang kebenaran? Kenapa kamu ikuti? Nah, ayatnya ngono piye jajal. Iki rada ngenggokne jane no. Teknis aja.